Tugas asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir. Dokumentasi asuhan kebidanan. Disusun oleh Elvira Cahyaningrum, Maulida Julfatunisa, Nuzi Wulan Suci, Bunga Haliza Imanti, Adela Velin, Ananda Agustina, dan Nanda Rosita. Tinjauan kasus asuhan kebidanan persalinan pada Nyonya A umur 37 tahun G4 P3 A0 hamil 38 minggu janin tunggal hidup intrauteri letak membujur puki presentasi kepala dengan ketuban pecah dini di Puskesmas Banget Ayu, Kota Semarang. Tanggal pengkajian Selasa 13 Desember 2022, jam 12.30, nama pengkaji Esti Wijayanti. Pengkajian 1, data subjektif. Pertama ada identitas. Identitas istri, nama Nyonya A, umur 37 tahun, suku Jawa, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan IRT, alamat Sambung Harjo, Semarang. Kemudian ada identitas suami, Tuan Nona Z, umur 40 tahun, suku Jawa, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, alamat Sambung Harjo, Semarang. Kemudian alasan datang, ibu mengeluh keluar cairan dari jalan lahir. Keluhan utama, ibu mengatakan kadang perutnya merasa kencang tapi belum teratur. Ibu mengatakan keluar cairan dari jalan lahir mulai jam 12 dan kemudian langsung dibawa ke puskesmas. Riwayat kesehatan ada penyakit jantung. Ibu mengatakan dirinya atau keluarga tidak pernah ada yang tidak ada yang menderita penyakit jantung. Hipertensi, tidak ada yang menderita penyakit hipertensi, tuberkulosis. Ibu mengatakan dirinya atau keluarga tidak ada yang menderita diabetes mellitus. Ibu mengatakan dirinya dan keluarga tidak ada yang menderita. Untuk riwayat obstetri, ada pertama riwayat menstruasi. Menisnya usia 13 tahun, siklusnya 28 hari, warna merah gelap, lamanya kurang lebih 7 hari, nyeri head tidak ada, lokea lendir berwarna bening, tidak berbau, keluar sebelum menstruasi, banyaknya 4 kali ganti pembalut dalam sehari, awal menstruasi 2-3 kali per hari, atau hari ke-5 sampai ke-7. Riwayat kehamilan sekarang hamil keempat usia 38 minggu, HPHT-nya 21 Maret 2022, HPL-nya 28 Desember 2022. Gerakan janin, gerakan pertama usia 16 minggu, frekuensi 12 jam lebih dari 10 kali. Tanda bahaya tidak ada, imunisasi TT sudah TT2, ANC 9 kali di bidan dekat rumah. Riwayat kehamilan persalinan dan nifas yang lalu. Kemudian ada riwayat KB. Jenis kontrasepsinya ada suntik 3 bulan, lamanya 3 tahun, keluhan tidak ada, alasan tidak ada. Kemudian ada pola pemenuhan kebutuhan, ada pola nutrisi, makan. Ibu mengatakan makan terakhir pada pukul 9 dengan komposisi nasi 1 piring, porsi kecil beserta lauk 1 potong jenis tahu dan telur, kemudian sayur setengah mangkok sup. Minum, ibu mengatakan terakhir minum pada jam 11.30 dengan jenis air minum air putih. Kemudian pola istirahat waktu tidur pukul 22.00 sampai 05.00. Kualitas, ibu mengatakan kualitas tidur ibu kurang baik karena kadang merasa kencang dan begah. Keluhan atau masalah, ibu mengatakan tidur nyenyak hanya sekitar 4 jam. Setelah itu sering bangun karena terkadang merasa perutnya kencang-kencang. Untuk pola aktivitas, ibu mengatakan untuk pola aktivitas selama hamil, ibu bekerja dengan berdagang makanan di warung miliknya dan melakukan pekerjaan rumah. Pola eliminasi, buang air kecil terakhir jumlahnya kurang lebih 100 cc, warnanya kuning pekat, baunya khas urin. Keluhan atau masalah tidak ada keluhan. Buang air besar terakhir, warnanya kuning kecoklatan, konsistensi lembek, keluhan atau masalah tidak ada keluhan. Untuk pola personal hygiene,
Ibu mengatakan terakhir mandi pukul 8 dan ibu mengatakan mengganti pakaian dan juga mengganti celana dalam setiap hari. Ibu mengatakan bahwa ia keramas setiap 2 kali dalam seminggu. Riwayat psikososial spiritual. Riwayat perkawinan, status perkawinan menikah, umur menikah 22 tahun, pernikahan yang pertama, status pernikahan sah, lama pernikahan 15 tahun, hubungan dengan suami baik. Untuk riwayat persalinan, awalnya ibu tidak mengharapkan kehamilan ini karena merasa sudah tua dan merasa sudah cukup dengan 3 anak. Tetapi sekarang ibu sudah menerima karena menganggap kehamilan sudah sebuah berkah. Data objektif, ada pemeriksaan umum, keadaan umum baik, kesadaran kompos mentis, tanda-tanda vital, ada tekanan darah 121/79, tinggi badan 150, berat badan hamil 80 kg dan sebelum hamil 70 kg, lila 32, nadi 94 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius, RR 20 kali per menit. Untuk status present, kepala bentuk kepala mesospal, rambut tidak mudah rontok, persebaran rambut merata, kulit kepala tidak berketombe, dan tidak ada lesi. Untuk mata simetris, konjungtiva merah muda, sklera tidak ikterik. Hidung simetris, sekres dalam batas normal. Mulut, bibir kering dan tidak pucat, tidak ada karier, tidak ada pembengkakan gusi. Telinga simetris, serumen dalam batas normal. Leher tidak ada pembesaran kelenjar tiroid, tidak ada pembesaran pembuluh limfe, tidak ada pembesaran vena jugularis. Ketiak tidak ada pembesaran kelenjar limfe. Dada simetris, tidak ada pembesaran abnormal. Kemudian perut tidak ada luka bekas operasi, lipatan paha tidak ada varises, tidak ada pembesaran pembuluh limfe, vulva tidak ada nyeri tekan atau tidak ada kondiloma, tidak ada varises, ekstremitas kodim tangan dan kaki tidak pucat, simetris, eh, refleks patelanya plus-plus, punggung tidak ada kelainan tulang belakang, anus tidak ada hemoroid. Status obstetri, inspeksi muka tidak ada odem, tidak ada kloasma gravidarum, mamai tidak ada benjolan, abnormal, kolostrum belum keluar, simetris, hiperpigmentasi areola dan puting menonjol, abdomen ada strie gravidarum dan linea alba, vulva perineum belum menonjol dan vulva belum membuka. Untuk palpasinya, leopard 1 teraba pada bagian fundus bulat lunak dan dapat digerakkan. Leopard 2 kanan teraba bagian kecil janin, kiri teraba tahanan keras memanjang seperti papan. Leopard 3 bagian terbawah teraba bulat dan keras. Leopard 4 teraba bagian bawah sudah masuk PAP. Penurunan kepala 4/5, TFU 31, TBC 3.100 gram, kontraksi 2 kali dalam 10 menit, 30 detik. Auskultasi DJJ 136 kali per menit. Pemeriksaan dalam eh, pada 13 Desember 2022 pukul 12.30, vulva atau vagina lunak, tidak ada odema, serviks posisi medial, pembukaan 2 cm, avismen 25%, kulit ketuban jernih, presentasi kepala, POD-nya UUK, penyusupannya 0, penurunan terbawah HOT 1. Ada penunjang pemeriksaan laboratorium di puskesmas, HB 11,9, GDS 93, HBsAg non-reaktif, HIV non-reaktif, protein urin tidak ada, USG di puskesmas Banyugeta tanggal 25 November, hasil terakhir berat janin 2.915 gram, air ketuban cukup. Interpretasi data, diagnosa kebidanan, Nyonya A, usia 37 tahun, G4, P3A0, hamil 38 minggu, janin tunggal hidup intrauteri, letak membujur puki, presentasi kepala U, impartu kala 1, fase laten dengan ketuban pecah dini.
Data dasar, data subjektif, ibu mengatakan bernama Nyonya A, usia 37 tahun, ibu mengatakan ini kehamilan keempat dan pernah mengalami KPD di kehamilan sebelumnya. Ibu mengatakan keluar cairan dari jalan lahir agak banyak jam 12 dan langsung dibawa ke puskesmas Baget Ayu. Ibu mengatakan cemas dengan keadaan janinnya. Ibu mengatakan ingin KB steril setelah melahirkan. Data objektif keadaan ibu baik, kesadaran kompos mentis, tanda-tanda vital 121/79, nadi 96, suhu 36,3, RR 22. Pemeriksaan Leopard 1 teraba bagian fundus bulat lunak dan dapat digerakkan. Leopard 2 kanan teraba bagian gasia janin, kiri teraba tekanan keras memanjang seperti papan. Leopard 3 bagian terbawah teraba bulat dan keras. Leopard 4 teraba bagian bawah sudah masuk PAP. Penurunan kepala 4/5, TFU 31, TBC 3.100 gram, kontraksi 2 kali 10-30, pemeriksaan auskultasi DCC 136 kali per menit, pemeriksaan dalam, vulva atau vagina, vulva lunak, tidak ada odema, serviks, posisi medial, pembukaan 2 cm, avismen 25%, kulit ketuban jernih, presentasi kepala, POD, UUK, penyusupan 0. Penurunan bagian terbawah HOT1. Diagnosa potensial infeksi oligohidramion, gawat janin, partus precipitatus, perdarahan postpartum. Planningnya, 1. Menjelaskan hasil pemeriksaan bahwasannya yang dialami ibu adalah ketuban pecah dini. Berikan dukungan emosional dan spiritual kepada ibu dan keluarga supaya tidak cemas. 3. Kolaborasi dengan dokter penanggung jawab. 4. Pemantauan HIS, DJJ, dan tanda infeksi. 5. Memberitahu ibu untuk relaksasi nafas dalam jika terjadi kontraksi. 6. Memberitahu ibu pijat oksitosin. 7. Memberitahu ibu cara menggunakan birthing ball untuk mempersingkat kala 1. 8. Memberitahu ibu dan keluarga kapan akan dilakukan pemeriksaan ulang. Implementasi tanggal 13 Desember 2022 jam 13.00. 1. Menjelaskan hasil pemeriksaan bahwa ketuban ibu mengalami ketuban pecah dini, yaitu ketuban yang rembes atau pecah sebelum waktu persalinan. Bahwasannya ketuban yang pecah sebelum waktunya dapat mengakibatkan infeksi terhadap janin dan ibu sehingga ibu dan janin dilakukan pengawasan ketat. Menjelaskan kepada ibu dan keluarga bahwasannya ibu disarankan tidak turun dari ranjang atau banyak berjalan karena dikarenakan air ketuban terus keluar sehingga jika ingin kencing atau melakukan hal lain dapat dibantu keluarga. 2. Memberikan dukungan kepada ibu dan keluarga bahwasannya kasus yang dialaminya dapat terjadi kepada siapa saja dan mengharapkan ibu dan keluarga untuk tetap tenang dan tidak cemas dan mengikuti saran yang telah diberikan. 3. Berkolaborasi dengan dokter jaga untuk pemberian advis dan terapi. 4. Melakukan pemantauan HIS setiap 30 menit, jadi JJ setiap 30 menit, dan suhu untuk memantau tanda infeksi. Mengajarkan ibu untuk relaksasi nafas dalam, yaitu dengan menarik nafas sedalam mungkin dari hidung dan menghembuskan lewat hidung yang selain mengurangi nyeri dapat mengurangi kecemasan. 6. Melakukan pijatan oksitosin menggunakan minyak aromaterapi kepada ibu dengan pijatan ringan untuk mempercepat kala 1. 7. Mengajarkan ibu untuk menggunakan birthing ball di atas ranjang yang berguna untuk membuka jalan lahir dan diharapkan dapat mempercepat pembukaan serviks. 8. Membantu ibu dan keluarga bahwasanya akan dilakukan pemeriksaan HIS, DJJ, dan suhu setiap 30 menit, sementara pemeriksaan dalam dilakukan 4 jam yang akan datang atau bisa lebih cepat jika ada tanda-tanda persalinan. Pemeriksaan dalam yang terlalu sering dilakukan dapat menyebabkan timbulnya infeksi berlebih pada kasus ketuban pecah dini. Untuk evaluasi, ibu dan keluarga kooperatif dan mendengarkan dengan seksama penjelasan yang diberikan. Ibu dan keluarga mengatakan tidak merasa cemas. Ketika pemberian terapi oksitosin 500 mg per oral telah diberikan. 4. Lembar pemantauan terlampir. 5.
Ibu mempraktekkan teknik yang diajarkan dan mempraktekkan saat HIS datang. 6. Ibu telah dipijit oksitosin. 7. Ibu bersedia menggunakan breaking ball. 8. Ibu dan keluarga mendengarkan dan paham. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.